Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar dan juga mengajarkan kebaikan. Dan semoga dengan niat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala haji yang sempurna. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid," barang siapa yang pergi dan berangkat menuju masjidnya Allah, la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allima, tidak ada niatan dari orang tersebut untuk datang ke masjidnya Allah kecuali menginginkan kebaikan, kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya. Kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuh, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji yang sempurna hajinya. Dan ini keutamaan yang besar bagi mereka yang memiliki niat untuk belajar kebaikan ataupun mengajarkan kebaikan di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hal ini juga kita dapatkan sesuai dengan kadar niat kita masing-masing. Selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di hari kiamat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini sebenarnya bukanlah jadwal saya, akan tetapi karena ustadz yang mengisi ada tugas yang lain sehingga tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa datang ke masjid kita ini, maka untuk mengisi kekosongan maka tuan rumahlah yang maju untuk mengisinya. Walaupun sebenarnya tuan rumahnya banyak, ya, namun belum pada berani untuk maju. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ada rencana ke depan apabila ada ustadz yang berhalangan kemudian saya yang mengisi, maka mungkin tema saya akan saya berikan judul Tahukah Antum? Ya.
Jadi nanti mungkin kita akan membahas hal-hal yang mungkin atau sedikit orang yang mengetahui hal tersebut, entah itu unik atau mungkin lucu atau mungkin agak serius atau serem dan sebagainya. Ya, jadi tahukah antum? Ya, misalnya tahukah antum kalau makan cabai banyak itu ya bisa bikin perut sakit? Ya, walaupun sudah pada tahu. Misalnya pada nggak tahu itu nanti temanya seperti itu. Ya. Atau tahukah antum bahwa ada kancil yang nyolong timun tapi sebelum nyolong sudah mati duluan misalnya. Ya, jadi hal-hal yang mungkin jarang kita ketahui tapi itu bermanfaat. Insyaallah ya, beberapa materi sudah saya siapkan. Ya, dan mudah-mudahan nanti jika ada yang berhalangan kita bisa membahas hal tersebut. Namun untuk malam hari ini belum bisa kita sampaikan karena masuk ke WA saya sebuah postingan atau screenshot yang meminta pencerahan tentang masalah ini, dan saya pikir ini juga baik untuk kita sampaikan lebih banyak untuk diketahui orang lain. Ya, saya bacakan postingannya. Ya, sekedar mengingatkan dan menginformasikan bahwa besok itu hari Sabtu tanggal 13 Februari itu bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1442 Hijriah. Dan ini benar. Ya, besok sudah 1 Rajab. Atau mungkin tanggalan yang lain sudah sekarang atau mungkin yang lainnya. Wallah alam. Tapi mungkin ini benar, besok 1 Rajab. Kemudian bagian yang kedua disebutkan bagi yang mengerjakan puasa 3 hari di awal Rajab seakan-akan ibadahnya seperti 2 tahun. Jadi kalau besok antum puasa, ahadnya juga puasa, antum pahalanya seperti 2 tahun. Padahal orang puasa 2 tahun nggak ada, Pak. Tapi antum bisa dapatkan itu kalau apa? Besok dan hari Ahad itu puasa. Padahal Ahad biasanya jatah lari-lari, ngelak, ya kon poso. Ya, itu terserah antum besok mau puasa atau enggak. Ya, Sabtu besok ada undangan nikahan, suruh makan-makan lah, antum mau makan atau puasa terserah. Postingan yang berikutnya, paragraf berikutnya, bagi yang mengerjakan 3 hari berturut-turut, Sabtu, Ahad, Senin. Oh ini. Padahal Senin masuk kerja, ya, antum mau puasa ya terserah. Berturut-turut di bulan Rajab, maka pahala ibadahnya 700 tahun. Masya Allah. Ya, itu mantep. Ya, silahkan kalau pengen dapat pahala 700 tahun. Cuma puasa 3 hari, Sabtu, Ahad, Senin besok. Bagi yang mengingatkan orang lain, nah ini saya ingatkan ini, ya, tentang puasa itu seakan-akan ibadah 80 tahun. Nah, ini saya sudah dapat pahala 80 tahun. Ya, karena sudah mengingatkan antum tentang masalah ini. Ya, begitu subhanallah, begitu mulia dan indahnya bulan Rajab dan seterusnya. Ini. Apakah ini benar ataukah bagaimana? Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu keterangan ini bukan dari saya, akan tetapi dari para ulama, dari orang-orang yang berilmu yang mengetahui tentang hal ini. Yang pertama tentang amalan di bulan Rajab. Kata para ulama, ini poin yang pertama, tidak terdapat amalan khusus terkait bulan Rajab, baik bentuknya sholat, puasa, zakat ataupun umroh. Ini poin yang pertama, tidak ada amalan khusus di bulan Rajab. Bagaimana bentuk amalan khusus? Mengkhususkan hari tertentu. Ya, ini berarti mengkhususkan. Ada syarat tertentu, ini berarti mengkhususkan. Atau sholat dilakukan di malam tertentu misalnya, ini berarti mengkhususkan. Maka kata para ulama, tidak ada amalan khusus. Ya, tidak ada amalan khusus di bulan Rajab, baik bentuknya sholat, puasa ataupun zakat dan umrah. Poin yang kedua,
mayoritas ulama menjelaskan bahwa hadis yang menyebutkan amalan di bulan Rajab yang secara khusus adalah hadis yang dhaif dan tertolak. Hadisnya lemah, bahkan berkisaran antara lemah dan palsu. Kalau ada postingan tentang hadis adanya amalan khusus di bulan Rajab, maka bisa dipastikan hadis tersebut kalau tidak lemah tertolak. Ya, kalau tidak lemah apa? Tertolak. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'un minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusah fihi hadisun sahihun yasluhu lil hajjah. Jadi tidak ada satupun riwayat yang sahih yang layak dijadikan dalil tentang keutamaan bulan Rajab. Tidak pula riwayat yang sahih tentang puasa Rajab ataupun ya salat malam dan sebagainya. Intinya apa? Tidak ada satupun dalil yang sahih dalam masalah ini. Dan postingan tadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau memang postingan tadi yang menyebutkan bahwa puasa 3 hari di awal Rajab ini berarti mengkhususkan. Ya, karena sudah di awal apa? Rajab, 3 hari di awal Rajab. Entah hari pertama, kedua, ketiga. Ini berarti apa? Mengkhususkan. Ini sudah mengkhususkan. Kemudian pahala yang disebutkan luar biasa. Ya, 2 tahun pahalanya, ada yang 3 hari berturut-turut itu 700 tahun pahalanya. Dan ada pula yang mengatakan sekedar menginformasikan saja itu pahalanya seperti 80 tahun. Ya. Puasa 3 hari berturut-turut ini juga berarti sudah mengkhususkan. Padahal jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah tentang masalah Rajab, beliau tidak pernah menyebutkan amalan khusus di sana. Beliau cuma menyebutkan secara umum bolehnya puasa di bulan Rajab, karena bulan Rajab termasuk 4 bulan yang dimuliakan dalam Islam. Ya. Ada 12 bulan dalam Islam. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah, yaitu ada Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Nah, jadi termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Rajab. Dan di situ dianjurkan seseorang untuk berpuasa, tapi puasanya perintahnya bentuknya umum. Ya, karena Rasulullah sendiri mengatakan dalam hadis bahwa amalan yang paling dalam hadis Nabi SAW memerintahkan kepada salah seorang sahabat Nabi, sum fil hurum watruk. Ya. Puasalah kamu di bulan hurum, maksudnya bulan hurum itu ya berarti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram sama Rajab. Puasalah kamu di sana, watruk, tinggal kemudian janganlah kamu berpuasa di bulan yang lain kecuali puasa Ramadan. Maksudnya ya puasalah kalau mau pengen puasa di bulan Rajab, puasalah kamu kalau pengen puasa di bulan Muharram, puasalah kamu kalau pengen puasa di bulan Dzulhijjah dan juga Dzulqa'dah. Namun tidak boleh kemudian dikhususkan bahwa kalau puasanya ini dan itu pahalanya sekian. Kalau malam ini sholatnya maka pahalanya akan sekian. Nah, ini berarti mengkhususkan. Maka jangan dikhususkan. Kalau pengen puasa seperti orang yang sudah biasa puasa Senin Kemis misalnya, maka sudah puasa saja Senin Kemis di bulan Rajab. Maka insya Allah pahalanya dia dapatkan puasa Senin Kemis, juga dia bisa mendapatkan pahala di bulan Rajab. Atau punya kebiasaan sholat sunnah misalnya, ya sudah ketika bulan Rajab juga kerjakan sholat sunnah.
puasa Daud misalnya, sudah kerjakan puasa Daud seperti biasa. Jangan kemudian ada keyakinan bahwa kalau di bulan Rajab ini pahalanya akan semakin besar. Ya seperti tadi, ini pahalanya luar biasa. Hanya menginformasikan saja itu pahalanya seperti orang yang puasa 80 tahun. Ya. Kalau 3 hari berturut-turut 700 tahun pahalanya. Kalau di awal itu 3 hari puasanya seperti berapa? Ya, yang tadi disebutkan banyak sekali. Ya, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu bukan hadis, tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti apa yang disampaikan. Tapi kalau dia hadis, maka hadisnya harus apakah dia sahih ataupun tidak. Dan tadi kalau dari tulisannya seakan-akan dia sudah mengkhususkan amalan puasa di hari ini dengan berturut-turut dan sebagainya. Rasulullah cuma menganjurkan kepada salah seorang sahabat Nabi untuk puasa, tapi beliau tidak mengkhususkan apakah harus di hari pertama, apakah harus berturut-turut. Ya, tidak demikian. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, jika ada hadis yang menerangkan tentang kekhususan amalan tertentu di bulan Rajab, maka kata para ulama, kalau tidak lemah hadisnya palsu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, termasuk pula salat di bulan Rajab. Ada beberapa kaum muslimin yang biasa mereka mengerjakan salat di malam Jumat di pekan pertama dari bulan Rajab. Ya. Jadi kalau besok sudah 1 Rajab, berarti hari Jumat pekan depan itu, ya biasanya atau Kamis pekan depan itu mereka sudah melaksanakan salat apa? Khusus, namanya salat raghaib. Ya, salat apa? Raghaib. Biasanya disebutkan keutamanya seperti ini. Padahal kata para ulama, ya, lam yasih fi syahri Rajab salatun makhsusatun takhtassu bihi wal ahaditsul marwiyatu fi fadli salatir raghaib fi awwali lailati jumu'ah min syahri Rajab kadzabun wa batil. Ya, kata para ulama, tidak sah atau tidak terdapat dalil yang sahih tentang keutamaan salat khusus di bulan Rajab. Ya, tidak ada satupun dalil yang sahih tentang anjuran salat tertentu atau khusus di bulan Rajab. Adapun hadis yang menyebutkan keutamaan salat raghaib, ya, saya sendiri lupa bagaimana cara salat raghaib itu dan berapa rakaatnya, tapi ada ya salat raghaib dari kaum muslimin yang melaksanakannya. Tapi sekali lagi, hadis kata para ulama yang menyebutkan tentang keutamaan salat raghaib di awal bulan Rajab di malam Jumat adalah hadis yang dusta dan batil. Ya, hadis dusta dan batil. Jadi untuk puasa tidak ada secara khusus, ya. Salat secara khusus juga ada. Kenapa salat raghaib dikatakan salat khusus? Karena salat ini dikerjakan di awal bulan Rajab dan itu dilakukan di malam Jumat. Ini menjadi apa? Menjadi khusus. Makanya ini termasuk hadis yang batil, bahkan dusta. Ini jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya demikianlah keterangan dari para ulama. Ya. Yang mereka telah meneliti riwayat-riwayat tersebut tentang salat raghaib atau mungkin puasa, ya, khusus di bulan Rajab. Ini mereka menyebutkan hadis tersebut berkisaran antara lemah atau batil. Yang sahih itu cuma mengatakan secara umum bolehnya kita puasa di bulan Rajab. Sudah, nggak usah ditambahi harus malam ini, harus berturut-turut misalnya, nggak harus. Ya, tanpa itu. Jadi puasa di bulan Rajab, kalau ditanya boleh nggak puasa di bulan Rajab, jawabannya boleh. Cuman tidak boleh dikhususkan. Itu saja syaratnya.
Kalau kita pengen puasa di bulan Rajab silahkan, tapi tidak boleh secara khusus. Seperti dalam postingan tadi, informasi tadi, karena harus apa? Berturut-turut pertama. Yang kedua, di awal nyebutnya. Ya, maka ini sudah mengkhususkan. Ya, kalau mengkhususkan ini perlu dalil yang khusus. Coba kalau informasinya adalah besok hari Sabtu bertepatan tanggal 1 Rajab. Bagi kaum muslimin yang ingin berpuasa sunnah di bulan Rajab, silahkan. Mungkin masih oke itu. Ya, karena tidak mengkhususkan hari tertentu atau berurutan tertentu atau syarat tertentu. Dan itu boleh karena memperbanyak puasa di bulan Muharram itu boleh. Bukan Muharram, bulan Hurum, bulan yang dimuliakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab itu boleh. Tapi sekali lagi tidak boleh khususkan. Dan tidak boleh menyebutkan pahala tertentu karena Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan pahala tertentu. Ini Rasulullah tidak pernah menyebutkan pahala tertentu. Rasulullah cuma menyebutkan puasalah kamu di bulan yang dimuliakan oleh Allah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan Rasulullah tidak menyebutkan keutamaannya apa. Rasulullah saja enggak menyebutkan keutamaannya. Kenapa orang-orang berani kemudian membuat hadis yang menyebutkan tentang keutamaan puasa, bahkan dikhususkan. Nah, ini harus hati-hati. Kita yang menyebarkannya juga harus hati-hati. Apalagi ini terkait dengan ibadah. Ya, sekali lagi ini terkait dengan apa? Terkait dengan ibadah. Bukan ibadah saja. Kalau itu bohong, kemudian kita ikut menyebarkannya, maka kita termasuk pembohong. Kita ikut berdusta. Kita nggak buat itu tulisan, tapi kita ikut menginformasikan. Tapi informasinya itu sebenarnya bohong. Ya, nggak benar. Maka kita yang menyebarkan ikut mendapatkan ya bagian dari celaan, yaitu sebagai seorang pembohong. Apalagi ini yang diposting adalah terkait dengan ibadah. Ini harus hati-hati. Apalagi sekarang sangat mudah sekali seorang mendapatkan ya sholawat sekian akan demikian dan demikian. Ya, bersolawat 100 kali tanpa nafas bisa terbang misalnya. Ya terbang nyawane. Ya 100 kali tanpa nafas modern, Pak. Ya. Dan sebagainya, bisa terbang, bisa gini, bisa gitu. Nah, ini harus dicek. Ya, kita nengok saja ke para sahabat. Kalau memang sholawat itu menjadikan orang itu bisa terbang, bisa menghilang, nggak ada sahabat itu yang terluka dalam perang. Nggak ada yang namanya Rasulullah berperang kemudian kalah. Lawang mau dibacok ngilang, iya kan? Mau dibacok terbang, ya wedi kabeh no itu para orang-orang musyrikin itu. Tapi nyatanya dalam kenyataan para sahabat terluka dalam perang. Sampai ada yang meninggal dalam perang. Bahkan Rasulullah juga terluka dalam perang. Padahal siapa sih sahabat? Ya. Iman mereka dengan kita itu tinggian siapa? Kok kita yang belakangan ini kok ampuh men kan gitu ya. Sangar sekali. Dengan amalan itu bisa terbang ataupun menghilang. Orang sahabat saja tidak demikian. Padahal sahabat adalah orang yang sangat gentol sekali dalam bersolawat kepada Rasulullah. Ya. Taat mereka kepada beliau juga luar biasa. Tapi ya mereka terluka dan sebenarnya nggak bisa ngilang, nggak bisa terbang. Ya, ini. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam masalah seperti ini ibadah, jangan cepat-cepat kemudian kita menginformasikan, langsung di-share, oh ini luar biasa. Nah, ini harus hati-hati. Kalau hadisnya ini adalah hadis yang palsu, maka masuk dalam sabda Nabi SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan menyebarkan ini hadis Rasulullah, ini padahal itu bukan dari Rasulullah, secara sengaja, maka berhati-hatilah bahwa atau bersiap-siaplah tempatnya nanti di akhirat adalah neraka, waliyadzubillah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, siapa yang menyebarkan perkataan yang itu dianggap perkataan Rasulullah padahal bukan, maka dia termasuk salah satu dari pendusta. Ya, salah satu dari pendusta. Ya, jadi demikian. Intinya jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Kalau ada amalan khusus di bulan Rajab, kata para ulama itu pasti kalau tidak lemah hadisnya itu palsu. Yang kedua, bolehkah kita puasa di bulan Rajab? Silahkan. Terutama yang sudah memiliki puasa yang khusus atau puasa yang dahulu sering dia lakukan seperti Senin Kemis, puasa Daud, silahkan puasa di bulan Rajab. Kalau yang nggak punya kebiasaan, silahkan berpuasa, pilih hari tanpa mengkhususkannya. Jadi nggak usah dikhususkan, saya harus hari ini, biar ini dan itu, misalnya jangan. Udah pilih saja mana yang bisa kita lakukan untuk berpuasa. Misalnya kita pilih Senin Kemis juga nggak apa-apa. Ini bukan mengkhususkan, cuma memilih saja. Tapi kalau kemudian ada keyakinan kalau nanti puasa ini akan mendapatkan ini dan itu, maka ini harus membutuhkan apa? Dalil. Dan para ulama dahulu, termasuk para sahabat, itu mereka sering berpuasa di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, seperti Abdullah bin Umar bin Khattab, kemudian ada Hasan al-Basri dan juga ulama yang lain, mereka biasa puasa di Ashhurul Hurum, ya, di 4 bulan yang mulia ini. Bahkan Al-Imam Ats-Tsauri rahimahullah, beliau pernah mengatakan, al-ashhurul hurum ahabbu ilayya an asuma fiha. Kata Ats-Tsauri, 4 bulan yang mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab, adalah bulan yang aku sangat suka berpuasa di dalamnya. Jadi kalau kita memang ingin berpuasa, silahkan, boleh. Tapi ingat, dengan keyakinan sebagaimana perintahnya Nabi, bahwa ini adalah puasa umum tanpa dikhususkan. Namun ketika seseorang ingin berpuasa di bulan Rajab ini dengan penuh, 1 bulan penuh, maka ini tidak boleh. Ya. Ustadz, saya kalau puasa cuma 5 hari di bulan Rajab kurang. Saya bisanya semua bisa. Jadi 1 bulan di bulan Rajab puasa semuanya dari pertama sampai terakhir bisa. Maka kita katakan jangan. Puasalah sebagiannya saja. Karena kalau nanti puasanya penuh, ini akan menyamai puasa apa? Ramadan, dan itu tidak boleh. Ya. Dan para ulama tidak membolehkan seseorang puasa penuh sebulan penuh selain puasa Ramadan. Kalau ingin memperbanyak puasa di bulan Rajab misalnya besok itu, maka silahkan, mau berapa hari silahkan, boleh, tapi jangan penuh. Bahkan disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan pernah memaksa seseorang atau beberapa orang laki-laki yang sedang puasa secara penuh untuk membatalkannya. Ya. Karena beliau tidak suka puasa penuh selain dari puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan memang harus penuh kecuali kalau ada udzur. Ya. Tapi kalau di puasa yang selain dari puasa Ramadan, maka hendaknya beberapa hari saja, kemudian di hari yang lainnya tidak berpuasa. Hal ini pernah dialami oleh salah seorang sahabat bernama Al-Bahili. Ya, ketika beliau datang kepada Nabi, masuk Islam, kemudian balik ke kampungnya. Tahun depan dia balik lagi menemui Nabi, seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah Anda masih mengingat saya?" Kata Rasulullah, "Anda siapa?" Kemudian, "Saya adalah Al-Bahili, yang tahun kemarin saya pernah datang sini, kemudian ya saya masuk Islam." Lalu Rasul mengatakan, "Saya kira bukan kamu, karena ketika tahun kemarin kamu datang ke saya, kamu gemuk, badan kamu subur, tapi pas datang ke sini kok kurus." Ya. Maka apa kata Al-Bahili, "Wahai Rasulullah, setelah saya bertemu dengan Anda, maka saya tidak makan kecuali malam hari." Ya. Kecuali apa? Malam hari. Ya kering. Selama 1 tahun puasa terus, kecuali makannya cuma malam hari. Yang tadinya gemuk jadi apa? Kurus. Ini kalau mau diet super, ya ganas ya seperti ini.
setahun poso terus, tapi nggak boleh itu ya, nggak boleh. Makanya kemudian Nabi SAW pangling kepada Al-Bahili ini. Dulu pas datang kamu ini gemuk, tapi kok sekarang pas datang ke saya kamu kurus. Yaitu tadi, wahai Rasulullah, setelah saya bertemu dengan Anda, saya tidak makan kecuali malam hari. Artinya apa? Dia puasa. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, lima adabta nafsak. Kenapa kamu ini menyiksa dirimu? Ya, ini menyiksa namanya. Sum syahras sabri, berpuasalah kamu di bulan Ramadan saja. Wa yauman min kulli syahrin, sedangkan di bulan yang lainnya sehari saja. Jadi bulan Rajab 1 hari puasa, ya di bulan Dzulqa'dah 1 hari saja, Dzulhijjah 1 hari saja, ya. Muharram 1 hari saja, kemudian Rajab 1 hari saja. Kecuali puasa Ramadan, kalau puasa Ramadan harus penuh. Makanya Rasulullah, kenapa kamu mengadab dirimu? Sudah, kamu kalau pengen puasa penuh, itu puasa Ramadan saja. Sedangkan di setiap bulan selain Ramadan cukup sekali. Ya, lihat ringannya Islam. Ringannya Islam. Makanya kalau ada orang yang membuat amalan sendiri, dia akan merasa berat sendiri, tanpa ada bimbingan dari Nabi kita Muhammad SAW. Islam sangat luar biasa. Dalam 1 tahun kita cuma diminta untuk berpuasa penuh hanya di bulan Ramadan. Sedangkan sisa lainnya bulan, kalau mau puasa sehari saja setiap bulannya. Bayangkan, cuma sehari. Misalnya Dzulqa'dah, kita cuma pilih puasa Arafah. Ketika Muharram kita pilih puasa apa? Asyura tanggal 10 Muharram. Udah selesai kan? Sisa-sisa yang lainnya bulan tinggal pilih 1 hari. Ini mudahnya Islam. Tapi Al-Bahili ini berpuasa penuh. Ya, setiap bulan berpuasa penuh. Beliau tidak makan kecuali apa? Malam hari. Maka jadi apa? Kurus. Enggak gemuk lagi. Dan ini tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Tidak boleh. Jadi jangan membuat amalan yang memberatkan diri kita, atau membuat amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, dan itu pasti akan memberatkan pelakunya, dan itu pasti. Ya. Karena sebagaimana ini Al-Bahili ini, beliau mengamalkan amalan yang ketika itu tidak karena Rasulullah tidak pernah berpuasa yang terlalu banyak seperti itu. Tapi Al-Bahili luar biasa karena saking semangatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Walan yusaddad din illa ghalabah, dan tidak ada orang yang membuat-buat atau memperberat agama ini dengan amalan-amalan yang dibikin-bikin, kecuali pasti dia akan kalah sendiri. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan, saya sholat subuh 2 rakaat itu mah enteng, 4 rakaat pun saya apa? Bisa. Kalau dia terus melakukan, saya yakin suatu saat dia akan lelah dan gak akan bisa melakukannya lagi. Karena yang lainnya cuma 2 rakaat, dia akan 4 rakaat sendiri. Saya kuat. Iya kuat paling beberapa kali atau paling 1 tahun. Tapi setelah itu pasti akan apa? Gak akan dilakukan lagi. Karena Rasulullah sudah menyatakan demikian. Nah, Al-Bahili ini karena semangat, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya kuat 2 hari. Ya. Atau saya bisa lebih dari 1 hari setiap bulannya, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ya sudah, kalau begitu kamu puasa 2 hari setiap bulannya. Ya, kata Al-Bahili, saya masih kuat wahai Rasulullah. Kalau begitu 3 hari di setiap bulannya. Ya Rasulullah, saya masih kuat. Ini Al-Bahili, saya masih kuat. Ini seorang sahabat yang mulia. Tapi ketika itu karena Islamnya berarti masih 2 tahun kan itu ya, belum terlalu lama, maka belum tahu masalah seperti ini. Maka karena kerasnya Al-Bahili demikian, Rasulullah menyatakan perkataan pamungkas, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk, sampai 3 kali. Ya, berpuasalah kamu di bulan yang Muharram, bulan-bulan yang dimuliakan saja, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, Muharram dan Rajab, dan watruk, dan janganlah kamu puasa di sisa-sisa bulan yang lainnya. Ya. Ini kalau mau dikasari manut ramonut wis ngono kuwi. Kalau mau puasa banyak, sudah di puasa Dzulqa'dah, Dzulhijjah,
Muharram dan Rajab. Selainnya nggak usah. Itu pun nggak penuh. Ya. Jadi beberapa hari saja, kemudian sisanya makan dan minum. Ya, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ya amalan tertentu atau khusus di bulan Rajab. Jadi sekali lagi harus berhati-hati, dan sebelum disebarkan hendaknya ini ditanyakan kalau memang kita ragu-ragu ini benar atau tidak. Ya, pahalanya sangat luar biasa tadi disebutkan, tapi ternyata ya karena itu dikhususkan maka termasuk bagian yang hadis yang lemah ataupun palsu. Nah, di sana jamaah yang rahmatullah Allah, ada beberapa hadis yang lemah seputar bulan Rajab. Mungkin nanti kalau ada salah satu dari postingan yang ada, maka kita bisa tahu bahwa itu ternyata hadis yang lemah tentang puasa tentang keutamaan bulan Rajab. Di antaranya adalah ini yang biasa ada di sekitaran kita, adalah hadis riwayat Rajabu syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah kalau ini disandarkan pada beliau, dan Ramadan adalah bulan umatku. Ya, kata para ulama, hadis ini tidak sahih. Jadi nanti kalau ada postingan-postingan Rajab adalah bulanku, bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku, ini hadis yang tidak benar. Atau hadis yang lain, fadlu Rajabi ala sa'iri syuhur ka fadlil Qur'ani ala sa'iril adhkar. Keutamaan Rajab dibandingkan dengan bulan yang lain seperti keutamaan Al-Qur'an dibandingkan zikir yang lain. Ini juga hadisnya atau riwayat ini tidak benar, tidak sahih. Kemudian hadis yang lain, man shoma salasata ayyamin min Rajab. Barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab, kataballahu lahu siyama syahrin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan catat baginya puasa sebulan penuh. Ya, sebulan penuh. Wa man shoma sab'a ayamin, barang siapa yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab, aghlaqa anhu sab'ata abwabin minan nar. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup 7 pintu neraka bagi orang tersebut. Tapi sekali lagi ini hadisnya lemah ataupun palsu. Jadi ada beberapa hadis yang menyebar di masyarakat kita tentang masalah ini. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau diperhatikan postingan yang tadi dengan hadis yang palsu ini pun bertentangan. Ya. Kalau yang tadi disebutkan bahwa berpuasa 3 hari di awal itu akan pahalanya seperti pahala puasa 2 tahun, kalau berturut-turut adalah 700 tahun. Ini mengalahi dan berseberangan dengan hadis yang juga bukan hadis tentang keutamaan Rajab. Ya. Karena kalau dalam hadis yang riwayatnya ini lemah, itu mengatakan kalau 3 hari pahalanya seperti 1 bulan saja. Ya, satu bulan saja. Tapi kalau tadi ya luar biasa, pahalanya besar, 2 tahun pahalanya puasa ataupun ya 700 tahun. Nah, sekali lagi kalau ini adalah hadis, maka termasuk hadis yang lemah atau bahkan palsu. Jadi ini tidak perlu dibagikan dan sebagainya. Adapun kalau memang kita ingin memperbanyak puasa, maka silahkan. Ya, memperbanyak puasa di bulan Rajab, tapi dengan syarat tidak boleh mengkhususkan. Misalnya besok kita ingin puasa, ya sudah berpuasa. Kemudian kalau pengen lagi di hari yang lainnya, seminggu lagi puasa lagi, silahkan, tanpa mengkhususkan ya bulan Rajab. Atau hanya memilih ketika di hari Kamis dan Senin, misalnya Senin Kamis, ini juga tidak masalah. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya sekali lagi kita berhati-hati terhadap masalah agama ini, seperti menyebarkan hadis-hadis yang palsu, apalagi hadis-hadis yang ditolak
oleh para ulama kesahihannya. Karena beberapa hadis palsu juga muncul di sekitar kita, seperti yang dahulu pernah tenar adalah masalah kopi. Ya. Hadis tentang kopi disebutkan bahwa jika rumah itu sering menyediakan hidangan kopi, maka jin tidak akan masuk ke dalamnya, ke dalam rumah tersebut. Jadi kalau antum pengen jin nggak masuk rumah, ya sering minum kopi di rumah. Kalau ada tamu, kopi. Ya, ada tamu lagi kopi terus, nanti biar diceluki bapaknya kopi. Nah itu rumah antum nggak akan didatangi jin. Ya. Tapi ini apa? Hadisnya palsu, riwayat palsu. Ya. Zaman Nabi SAW tidak pernah atau belum muncul kopi. Ya. Belum muncul kopi. Bahkan dengan minum kopi atau sekedar menghirup bijinya kopi, maka malaikat akan memintakan ampun untuk orang tersebut. Ya, Masya Allah. Jadi sekarang antum cari biji kopi, ya, diambu. Kalau masih mambu, nah selama itu antum akan diampuni, antum dimintakan doa oleh malaikat. Ya ini. Jadi hal-hal seperti ini harus ditanyakan. Apakah benar ini kopi seperti ini? Ya, apakah keutamaan seperti ini harus apa? Harus dilihat. Harus hati-hati. Demikian pula masalah semangka. Ya. Beberapa orang menyebutkan adanya keutamaan semangka, bahkan padahal para ulama menyebutkan tidak ada keutamaan ataupun tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan keutamaan semangka, kecuali hanya Rasulullah pernah makan semangka. Ya, disebutkan oleh para ulama, semangka zaman Nabi sudah ada. Ya, disebutkan oleh para ulama, walaupun semangkanya kayaknya yang kuning, bukan yang merah. Ya, jadi Rasulullah pernah makan semangka dengan rutop dicampur dengan kurma yang masih basah, itu yang belum matang, masih kuning dan semua itu. Silahkan kalau mau nyoba kurma sama rutop. Ya, Rasulullah pernah makan demikian. Tapi kalau keutamaannya nanti bisa ini dan itu misalnya, maka para ulama mengatakan tidak ada satupun dalil yang sahih tentang keutamaan semangka. Karena semangka tidak ada dalil yang menganjurkan untuk makan, tidak ada dalil yang mencelanya, maka termasuk makanan mubah. Antum nek seneng ya bisa makan, nek ora seneng ya rasa mangan. Ya, ada pilihan di sana. Jadi itu perkara yang mubah. Mau beli semangka ya silakan, enggak ya silakan. Jadi jangan kemudian beli semangka, nanti keutamaannya akan demikian. Beli kopi nanti mengusir jin. Mau ditumpuk satu truk kopi di rumah, kalau nggak pernah digunakan untuk ibadah, ya jin masuk. Iya. Jin akan masuk. Kita makan nggak pakai bismillah, jin akan ikut makan. Minum nggak pakai bismillah, akan ikut makan. Tidur nggak berzikir, akan ikut tidur. Selesai sudah. Ya. Mau masuk rumah tidak membaca doa masuk rumah dengan bismillah minimalnya. Ya, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ya, setan akan nyari anak buahnya, ini loh rumah penghuninya tidak berdoa kepada Allah, kita punya tempat malam tidur malam hari ini, sudah mereka akan nginep gratis. Padahal sekarang kalau kita nginep di rumahnya orang, ya ngontrak atau ngekos bayar. Nah, ini jinnya nak. Kalau kita makan apa nggak bismillah, ikut makan loh, gratis lagi. Minum juga demikian, gratis lagi. Jadi walaupun kopi ditumpuk neng ngarep omah atau di setiap kamar kasih kopi, kalau nggak digunakan untuk zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya jin akan masuk, bebas. Dan ingat, jin tidak takut dengan kaca. Ya, jadi kalau ada kaca, ada tuyul gitu ngilu, kocok wedi, tenek gundul, enggak. Ya, mereka akan takut dengan orang-orang yang di dalamnya yang mentauhidkan Allah, yang beribadah kepada Allah dan sebagainya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian. Jadi intinya, kalau kita ingin berpuasa di bulan Rajab, silahkan tanpa harus mengkhususkan hari tertentu atau meyakini pahala tertentu. Karena Rasulullah tidak menyebutkan pahala tertentu dalam puasa di bulan Rajab ataupun Muharram, kecuali puasa apa? Asyura, ataupun puasa Dzulhijjah, kecuali puasa apa? 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, ataupun di bulan Dzulqa'dah. Ya. Kalau mau puasa memperbanyak silahkan.
Apalagi yang sudah memiliki kebiasaan puasa di bulan yang lainnya seperti puasa Senin Kemis, Daud, dan juga puasa-puasa yang lainnya. Intinya jangan meyakini pahala tertentu, karena Rasulullah tidak pernah menyebutkan pahala tertentu dan tidak mengkhususkan di hari tertentu saja. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa beribadah kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pencerahan kita, dan semoga bisa menjawab apa yang ditanyakan dan yang benar dari Allah dan kesalahan dari saya pribadi. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.